Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi dengan nomor NIM 2902050007, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul Perilaku Biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Haji Ansori, SIP, MPD. Pengertian perilaku biaya. Setiap aktivitas perusahaan yang melibatkan kegiatan ekonomi, maka konsekuensi yang didapat adalah harus mampu mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal mungkin dengan pengeluaran biaya yang minimum. Prinsip ekonomi tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam lingkungan perusahaan, terlebih khususnya ke perusahaan manufaktur yang memiliki banyak penggunaan biaya dalam kegiatan operasionalnya, seperti biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja, overhead, dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut, maka sebelum penjelasan lebih lanjut, kami akan menguraikan sedikit mengenai pengertian dari perilaku biaya, yang mana definisian tersebut berdasarkan dari pemikiran beberapa tokoh dan pendapat dari kami sendiri. Berikut pengertian dari perilaku biaya menurut kami. Pada hubungannya, perilaku biaya itu berasal dari dua kata, yaitu perilaku dan biaya, yang mana dimaksud dari keduanya sangat berbeda meskipun dalam satu konteks kegiatan ekonomi. Menurut Sukitjo Notomojo, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan dan reaksi atau respon seseorang terhadap satu objek. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam bentuk uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam buku Akuntansi Manajemen karangan Baldrick Siregar DKK 2013-73, bahwa pengertian dari perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Jenis-jenis perilaku biaya. Jika kita berbicara mengenai perilaku, maka konsekuensinya kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam perilaku tersebut. Begitupun harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam kategori biaya tersebut. 1. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebidang dengan berubah aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditekankan bahwa yang pertama, biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya variabel unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meskipun tingkat aktivitas berubah. Biaya tetap per unit berubah dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya campuran atau mixed cost. Biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya.
Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitasnya. Pada perusahaan manufaktur, sumber daya yang meliputi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, kelistrikan, mesin dan peralatan. Apabila perusahaan memperoleh kemampuan atau perusahaan disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Sumber daya fleksibel dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena diskresi atau kebijakan manajemen. Dengan demikian, biaya variabel dapat diklasifikasikan menjadi yang A, biaya variabel teknis atau engineered variable cost. Biaya variabel yang memiliki teknis yang nyata dan aktivitas mengkonsumsi biaya tersebut. Yang B, biaya variabel discretionary atau discretionary variable cost. Biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang memperoleh di muka tanpa pertimbangan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Biaya tetap ini dikategorikan menjadi yang A, biaya tetap terikat atau committed fixed cost. Biaya yang muncul karena keputusan investasi pada fasilitas, peralatan bangunan dan investasi aset lainnya yang tidak dapat diubah secara signifikan dengan jangka pendek tanpa melakukan perubahan fundamental. Yang B, biaya tetap diskresioner atau discretionary fixed cost. Biaya yang muncul dari diskresi manajemen untuk membelanjakan biaya dalam jumlah tertentu tanpa dipengaruhi kecilnya aktivitas perusahaan. Biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Terkait dengan tingkat aktivitas, biaya variabel dikategorikan menjadi yang A, biaya variabel murni atau true variable cost. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Yang B, biaya variabel bertahap atau step variable cost. Biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Metode pemisahan biaya campuran. Biaya campuran mengundang unsur biaya variabel sekaligus biaya tetap. Agar analisis dan estimasi biaya lebih baik, maka biaya campuran ini harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Apabila unsur biaya variabel dan biaya tetap yang ada dalam biaya campuran tidak dipisahkan, maka pengategorian perilaku biaya tidak dapat dilakukan dengan tepat. Padahal pengategorian perilaku biaya yang tepat diperlukan untuk proses manajerial yang baik. Ada 3 pendekatan yang lazim digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran. 3 metode tersebut adalah: yang pertama, metode grafik.
Salah satu cara untuk menganalisis biaya adalah dengan menggambar biaya tersebut dalam grafik. Grafik biaya mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas grafik. Biaya digambar dengan sumbu horizontal menunjukkan tingkat aktivitas dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat biaya. Yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah. Alternatif lain selain metode grafik untuk mengestimasi elemen variabel dan tetap biaya campuran adalah metode titik tertinggi dan terendah atau High and Lowest Point Method. Metode titik tertinggi dan terendah adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dan mengidentifikasikan biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Yang ketiga, metode regresi kuadrat terkecil. Metode regresi terkecil atau least squares regression method adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode-metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linier. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.